Yang kedua, mengapa hukum hanya dijadikan senjata? Dan yang ketiga, kenapa rakyat yang harus menjadi korban ketidakadilan hukum? Mudah-mudahan 3 pertanyaan itu nanti akan terjawab ya. Yang lebih penting mungkin sekarang ini kita melihat ya, ada kasus yang sedang viral ya, atau mungkin di kalangan emak-emak sampai anak TK itu mengetahui kasus itu. Kasus Brigadir Joshua. Nah, di sini kita sebagai masyarakat mempertanyakan apakah keadilan akan dirasakan oleh korban pembunuhan. Ya, seperti itu. Makanya di sini kita sebagai mahasiswa ya, sebagai mahasiswa harus bisa mampu mengkritisi kebijakan-kebijakan yang tidak lagi pro wong cilik atau pro orang kecil ya di sini. Karena kita adalah sebagai agent of change ya. Apa sih? Agen perubahan. Mudah-mudahan dengan acara diskusi ini ada perubahan paradigma di pemikiran kita semua, dan mudah-mudahan acara hari ini akan membuka wawasan kita semua. Dan yang terakhir mungkin di sini Umi pun sebagai pengelola kampus mengucapkan selamat kepada seluruh mahasiswa yang telah melaksanakan sidang skripsi ya di tanggal 27 kemarin. Selamat dan sukses. Mudah-mudahan kawan-kawan mahasiswa bisa membawa alma mater, bisa menjadi kebanggaan bagi kami, lembaga kami Universitas Matlabul Anwar. Dan yang terpenting ketika nanti di masyarakat, bagaimana kita semua bisa memantaskan diri kita dengan gelar sarjana hukum. Mungkin itu saja yang disampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Amma ba'du. La in syakartum la azidannakum wal in kafartum inna adzabi lasyadid. Shadaqallahu adzim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia hari ini kita sama-sama ditakdirkan Allah di kesempatan untuk bagaimana sedikit kita memikirkan masa depan bangsa kita, mencoba kita mencari sebuah formulasi atau solusi-solusi hukum, atau paling tidak ketika kita terjun di masyarakat maka kita memiliki jawaban-jawaban yang konkret berdasarkan narasi hukum yang kita bangun hari ini. Ini semata-mata karena takdir Allah dan kehendak Allah. Kita berterima kasih kepada Allah. Salawat serta salam semoga Allah sampaikan dari kita yang hadir pada kesempatan ini kepada seluruh para nabi, wabil khusus kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, karena kita adalah bagian dari umat Rasulullah yang insya Allah kita masih berkomitmen terhadap ajaran-ajarannya. Dr. Khairul Saleh MAG dan Bapak Dr. Ridwan Eko Prasetyo, Magister Hukum, juga di sini hadir dosen senior SMH. Ini kalau beliau mengikuti mekanisme tata aturan di perdosenan, beliau seharusnya udah guru besar nih Pak Dokter, udah profesor mungkin. Ya cuman sayangnya nggak pernah dibukukan, jadi tetap aja SMH. Pak Samsudin
kawan-kawan mahasiswa ini juga ada hadir dari perwakilan Kota Serang yang memang sedianya teman-teman bisa hadir semua karena harus kerja di lapangan, jadi mereka memilih bekerja dulu. Dan Dr. Eko Rizal Rahmatullah ini insya Allah dalam waktu dekat ilmu hukum. Doanya dari kawan-kawan ya, biar hukum mabadat. Kawan-kawan yang saya hormati dan Allah muliakan, pada kesempatan ini, acara ini memang sedianya dilakukan di luar daerah. Karena sesuatu dan yang lain hal, maka kita selenggarakan di Serang. Yang rencana awal kita akan selenggarakan di Bandung ya, karena kecapean, kejauhan gitu, dari segi waktu juga makan banyak waktu. Sudahlah kita di Serang aja. Kalau di Bandung mungkin mahasiswa yang hadir nggak segini, paling banyak juga 10 orang. Tapi alhamdulillah ini berkat dukungan dari semuanya, ini hadir 95% dari undangan yang kita undang. Selayaknya diskusi ini dilakukan rutin oleh mahasiswa Fakultas Hukum, karena isu-isu kontemporer hari ini, misalkan kita begitu pentingnya informasi buat mahasiswa hukum, dan setiap hari kita disodorkan sebagai praktisi hukum. Kebetulan saya sebagai praktisi hukum, saya disodorkan dengan fenomena penegakan hukum yang jauh panggang dari api untuk menuju sebuah keadilan. Kenapa demikian? Di sini teman-teman polisi banyak nih mahasiswa. Ini makna keadilan itu sendiri yang harus kita maknai secara hakiki. Memang betul keadilan itu tidak akan pernah dicapai di dunia ini. Paling tidak keadilan normatif itu bisa dicapai. Ini normatif enggak, apalagi keadilan yang abadi. Jadi oleh karenanya kita diskusi hari ini dalam rangka ke arah sana. Seperti apa sih formulasi adil? Seperti apa penegakan hukum yang benar dan lain sebagainya. Ini juga buat kawan-kawan memberikan hasanah pengetahuan terhadap para penegak hukum, mulai dari kepolisian, jaksa, ataupun hakim. Terus yang selanjutnya, diskusi ini memang harus dihidupkan, harus dijadikan tradisi intelektual oleh mahasiswa kampus Serang. Ini Pak Halimi nanti sebagai KM di semester 3 coba dibangun diskusi ini. Nggak harus mewah-mewah, nggak harus mahal-mahal. Cukup menghadirkan Paules, semua persoalan hukum selesai. Karena Paules ini di samping praktisi sekarang juga sebagai dosen di beberapa tempat di perguruan tinggi swasta. Jadi sangat memahami lah, dan beliau juga mengetahui bagaimana perilaku hakim, budaya-budaya hakim gitu kan, budaya-budaya hukum yang dilakukan oleh hakim dan lain sebagainya. Oleh karenanya, marilah kita hidupkan diskusi pada hari ini agar supaya jauh-jauh Pak pemateri dari Bandung kita undang ini untuk memberikan hasanah pengetahuan kepada kita sekalian di sini. Dan insya Allah tidak kekurangan ilmu beliau berdua ini. Kalau bicara hukum yang memang keseharian yang dibaca itu ya hukum, kecuali hukum karma beliau nggak bisa jawab. Ya, hukum karma dan hukum alam itu persoalan lain. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebagai pembukaan, dan sekaligus saya mohon izin dari tempat ini karena kebetulan saya ada agenda di Pandeglang, harus menyelesaikan persoalan umat juga nih. Jadi karena kuncen kerjanya khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi sebaik-baiknya manusia yaitu orang yang bermanfaat untuk orang lain. Jadi insya Allah saya mohon izin
dengan Pak Firman karena kita harus ikut menentukan program kerja Dinas Perhubungan Provinsi Banten. Jadi kami akan rapat dengan Dinas Perhubungan Provinsi Banten. Dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, diskusi publik dengan tema problematika hukum Indonesia, menakar masa depan pembangunan hukum Indonesia, saya nyatakan dibuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra, fa idza faragta fansab, wa ila rabbika farghab. Sadaqallahul azim. Indonesia Raya. Tuh, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Pengelola Kampus 2 Unma Serang, Ibu. Yang kami hormati MSI MH, yang Soleh MAG, Bapak Dr. Ridwan Eko Prasetyo MH. Yang kami hormati moderator kita pada kegiatan hari ini, Bapak Dr. Yang kami hormati dosen senior Fakultas Hukum dan Sosial, Bapak Hulaisi SH.MH. Yang kami hormati seluruh mahasiswa Fakultas Hukum dan Sosial Kampus Serang, undangan dari pengurus organda Kota Serang atau yang mewakili, serta hadirin yang selamat pagi. Mohon izin saya sebagai pagi hari ini. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah limpahan rahmatnya kepada kita semua, sehingga kita dapat sisi publik problematika hukum Indonesia, menakar masa depan pembangunan hukum Indonesia. Sebelum acara dimulai, perkenankan saya membacakan susunan acara pada pagi hari ini. 2. Pembacaan kalam ilahi. 3.